Perkenalkan, nama saya Rami Sugianto, CGP Angkatan 8 Kota Surakarta dari SMK Negeri 2 Surakarta. Perkenalkan, nama saya Setiawan Harjanto, CGP Angkatan 8 Kota Surakarta, berinstansi di SMK Negeri 2 Surakarta. Perkenalkan, saya Bapak Sutarto SPD, CGP Angkatan 8 Kota Surakarta dari SMK Tunas Pembangunan 2 Surakarta. Baik, hari ini kita bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Surakarta, Bapak Sugiyarso SPD MPD. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak Tarto, kemudian Pak Roni, kemudian Pak Setiawan. Ya. Terima kasih kedatangannya di SMK 2 Surakarta ini. Jadi pada hari ini kami mau minta tolong pada Pak Giyarso untuk memenuhi tugas CGP untuk modul 3.1 itu adalah yang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Ada beberapa pertanyaan nanti Pak yang kami tanyakan dalam Pak Giyarso sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini. Nah, yang pertama ini, selama ini Pak Giyarso ini apakah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral selama memimpin di sekolah ini? Baik, tentunya banyak jadi Pak Wali masih terkait dengan dilema etika dan juga rujukan moral tersebut yang terjadi di sekolah yang selama saya memimpin, yaitu diantaranya ini. Jadi kadang-kadang ada di masa penerimaan peserta didik baru ya Pak, jadi PPDB, yaitu sementara regulasi itu sudah jelas. Tapi kadang-kadang ada anak dari keluarga SMK Negeri 2 itu sendiri, ya anak guru maksudnya ya, jadi anak guru. Ya. Nah yang notabene kalau situasi semacam itu kan kadang-kadang secara moral, ya saya sebagai kepala sekolah itu kan juga tidak nyaman ketika ada keluarga saya sendiri, guru itu menghendaki misalnya dimohon dibantu anaknya itu agar bisa masuk di SMK 2 ya. Nah itu hal-hal semacam itu kadang-kadang memang ada atau terjadi. Kemudian lagi itu ada ya kadang-kadang anak guru sudah diterima di sekolahan ini ya, kemudian ada masalah, artinya anak tidak tertib, tidak disiplin dan sebagainya ya. Nah sehingga secara moral ya, karena itu adalah anak guru sendiri di SMK 2 ini ya, ini kadang-kadang ketika harus membuat keputusan ya, nah itu juga banyak yang harus dipertimbangkan gitu Pak Roni. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 nih Pak Giyarso, terkait dengan dilema etika dan rujukan moral serta pengambilan keputusan juga. Bagaimana Pak Giyarso menjalankan pengambilan keputusan di SMK Negeri 2 ini terkait kasus-kasus tadi dan kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya Pak Giyarso? Baik ya, jadi yang biasa kami lakukan ya tentunya yang pertama melihat ya bahwa kita identifikasi sebetulnya kasus yang ada itu apa atau seperti apa. Kalau yang saya contohkan tadi misalnya keluarga sendiri minta dibantu BPDB atau dari anak guru sendiri yang sekolah di sini tetapi ternyata tidak tertib, ada masalah ya. Nanti yang pertama kan harus kita ketahui dulu bahwa masalahnya ya atau kasusnya itu adalah tentang dibantu BPDB atau tentang anak tidak disiplin. Itu pertama yang harus diketahui dulu.
Nah kemudian setelah itu, nah tentunya kita harus tahu juga personilnya itu siapa kan gitu ya. Jadi yang bermasalah ini tadi personilnya siapa. Jadi kalau guru-gurunya siapa, kemudian kalau siswa dan kemudian siswanya siapa ya. Nah ini kan juga harus diketahui terlebih dahulu. Nah kemudian ya setelah tahu ya oh kasusnya ini, kemudian orang-orang yang terlibat itu adalah ini ya, nah berikutnya ya kita tentunya kita uji, artinya bahwa yang jadi kasus tersebut itu kalau secara aturan bagaimana kan gitu. Jadi kembali ke regulasi atau ke aturannya kan gitu. Nah kemudian setelah aturan regulasi ya tentunya itu kita uji, kita timbang-timbang ya. Nah kemudian kalau misalnya memang dan biasanya kalau saya tetap kembali ke aturan ya gitu. Dari regulasi yang ada itu seperti apa. Kalau sudah regulasi itu tahu, ya kita mencoba untuk memahamkan ya kepada orang-orang yang terlibat di dalam kasus itu tadi. Ya kita pahamkan, kita beri arahan, ya misalnya ke orang tuanya, kepada siswanya, ya yang bermasalah itu tadi kita pahamkan. Gitu. Dan kemudian setelah kita pahamkan, ya sebelum kita mengambil keputusan juga yang biasa kami lakukan itu mendapatkan pertimbangan dari tim saya ya. Jadi tim manajemen di sekolahan ini. Jadi saya tidak memutuskan sendiri biasanya. Jadi kami melibatkan juga di tim manajemen, minta pertimbangan sekaligus untuk menguji tadi ya. Jadi menguji kebenaran dari kasus itu tadi. Pertimbangan dari teman-teman seperti apa ya. Dan kemudian kalau sudah mendapatkan pertimbangan ya baru akhirnya kita putuskan. Jadi kita membuat keputusan. Ya, nah kemudian yang tidak kalah pentingnya setelah kita memutuskan, ya, nah itu juga harus istilahnya putusan yang kita buat saat ini, ya, nah itu juga harus kita istilahnya simpulkan kemudian direfleksikan, ya dengan harapan ke depan, ya itu bisa kita jadikan acuan kan gitu. Jadi apa yang sudah kita perbuat itu tadi, kita membuat keputusan, ya pasti situasi semacam itu kan tidak hanya terjadi sekali saja, bisa jadi nanti akan terulang lagi, akan terulang lagi ya. Nah itu bisa kita jadikan referensi ya. Jangan sampai nanti misalnya di saat ini keputusan seperti itu, kemudian di tahun depannya berubah lagi, padahal regulasi belum berubah kan gitu. Nah kecuali kalau regulasinya sudah berubah, bisa jadi keputusan kita berubah ya. Kalau seperti itu kan nanti artinya kita tidak konsisten, ya, tidak komitmen, ya, nah itu juga akan memunculkan dampak kan gitu. Jadi akan memunculkan dampak di lingkungan kerja atau di manajemen kita. Itu kurang lebih semacam itu. Lanjut ke soal berikutnya. Pak, ini ada soal ketiga Pak. Mungkin selama ini dalam pengambilan keputusan mungkin langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang mungkin Bapak bisa ambil untuk lakukan? Oh iya, nah ini juga serupa dengan itu tadi yang dari Mas Tiawan ya berarti ya. Oke, jadi biasanya kami mengambil langkah seperti itu tadi Pak. Jadi kita lihat dulu yang terlibat masalah itu siapa kan gitu ya. Jadi yang terlibat masalah siapa dan kasusnya apa kan gitu ya. Ini poin yang pertama tadi. Jadi kasusnya itu harus kita ketahui dulu, dipastikan dulu ya, kemudian yang terlibat dalam kasus tersebut itu siapa ya. Nah di depan tadi kami sudah mencontohkan itu yang biasa yang kami jumpai kalau saat PPDB ya seperti itu tadi. Kemudian dalam proses pembelajaran kadang-kadang anak guru tapi ternyata muridnya tidak tertib atau tidak disiplin ya. Nah kita harus membuat putusan yang bagaimana ya. Dan ini kadang-kadang menjadi dilema kan gitu ya. Nah maka kita harus pastikan tadi kasusnya diketahui dulu ya. Setelah tahu kasusnya siapa yang terlibat dalam kasus tersebut ya. Nah orang-orangnya sudah harus jelas ya. Nah kemudian setelah orang-orangnya jelas, kasusnya jelas, nah berikutnya kita melihat ya kemudian tentang regulasinya itu seperti apa atau sebetulnya aturannya gitu ya. Jadi kita harus tahu aturan atau regulasinya. Ya setelah tahu aturan regulasinya maka kita melibatkan teman-teman di tim manajemen ya, di tim manajemen ya, karena saya yakin bahwa ketika putusan itu kita buat bersama melibatkan banyak teman di manajemen khususnya ya, artinya yang dilibatkan di sini juga
orang-orang yang istilahnya pertama poinnya manajemen tidak melibatkan atau minta pertimbangan kepada orang yang sekiranya tidak netral. Nah, itu juga nanti akan menimbulkan dampak juga kan gitu ya. Nah, ini juga seorang pimpinan kan harus tahu ini saya minta pertimbangan ke itu yang sekiranya dapat dipercaya pokoknya kan gitu ya. Nah itu, nah kemudian setelah tahu ya regulasinya seperti ini, kita dapat pertimbangan ya, akhirnya baru mungkin kita membuat keputusannya. Nah, setelah diputuskan ya sekali lagi itu tadi, jadi kita harus ingat ya pola keputusan yang kita buat tersebut ya. Nah agar nanti bisa kita jadikan acuan ke depannya. Ya jangan sampai kita membuat keputusan yang berbeda sementara kasusnya sama, regulasinya juga masih sama ya. Nah tapi keputusan yang kita buat berbeda, ya, itu nanti juga akan membawa dampak ya. Dan sehingga memang harus hati-hati ya, jadi dalam membuat keputusan dilema etika semacam itu tadi, karena memang itu kan melibatkan internal kita sendiri ya gitu ya, internal kita sendiri ya. Nah, ini harus hati-hati. Itu Pak kurang lebih langkah-langkah yang biasa kami lakukan semacam ini. Dan mungkin tantangan-tantangan apa yang mungkin selama ini dihadapi dalam mengambil keputusan, mungkin kesulitan tantangannya. Ya jelas Pak itu ya. Jadi tantangan-tantangan misalnya anak guru ya. Nah guru kan juga istilahnya punya kemampuan, punya keinginan ya. Pokoknya misalnya anak saya tetap harus sekolah di sini misalnya, semacam itu ya. Dan ini kan juga merupakan tantangan itu. Nah maka kembali lagi kepada kita sebagai pimpinan ya, top management tadi, kita harus memberikan pemahaman, harus memberikan pengertian ya, kepada mereka ya, bahwa ini aturannya seperti ini Pak ya, mohon Pak ya bisa memaklumi ya, bisa memahami ya. Jadi memang dalam membuat aturan ya, nah itu dalam membuat keputusan ya kita berpedoman pada aturan ya. Kalau nanti misalnya aturan ini kita langgar, kita tentang ya, nah biasanya kami begitu. Jadi dampak yang muncul lebih besar ya, itu akan pengaruhnya kepada sekolah kita ya. Misalnya seperti itu, jadi dipertimbangkan, diberi pengertian atau pemahaman seperti itu ya. Kalau sampai ini kita langgar ya ketentuan atau aturan yang ada ya, nanti korbannya adalah sekolahan kita. Jadi bukan semata-mata saya ya, atau mungkin putra jenengan ya, nah, tapi membawa dampak yang lebih besar. Apa nggak kasihan ya terhadap sekolahan kita ya, dan sebagainya. Biasanya kami memberikan pemahaman semacam itu. Oke, kalau tantangan-tantangan yang muncul mas seperti itu Pak. Gitu Pak Tarto. Apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus atau langsung Bapak selesaikan untuk menyelesaikan dalam kasus ini dalam bentuk prosedur atau prosedur apa yang dijalankan? Oke, jadi kalau saya berprinsip ketika memang ada masalah ya lebih cepat terselesaikan lebih baik ya gitu nih. Jadi tidak harus menunggu jadwal ya gitu nih, karena memang kasus atau masalah ya itu kan munculnya sewaktu-waktu juga ya. Nah kadang-kadang kalau ada masalah dan kita tunda-tunda ya, sebagai pimpinan itu juga nggak nyaman Pak. Jadi yang saya rasakan kalau ada masalah nggak segera diselesaikan ya, jadi pasti membuat kerja kita itu tidak nyaman ya, tidak nyaman mau melangkah atau berbuat ini rasanya itu nggak nyaman sekolahnya ya, karena memang ada sesuatu masalah yang belum bisa terselesaikan. Oke, jadi kalau saya prinsipnya ya ada masalah ya secepat mungkin kita selesaikan ya, tapi langkah-langkah yang diambil tetap harus hati-hati, artinya tidak boleh gerusa-gerusu ya meskipun cepat ya. Jadi tidak boleh misalnya langsung merespon cepat seperti ini ya. Kalau saya enggak juga ya, artinya ya cepat tapi prosedur ya, kehati-hatian, kemudian juga kembalikan ke regulasi atau aturan yang ada. Nah itu tetap harus kita kaji betul ya, sehingga putusan yang kita buat ya itu harapannya memang cepat dan tidak membawa dampak negatif ya pada lembaga yang kita pimpin. Kemudian lagi Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Giarso anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oke, jadi
yang saya anggap efektif ya sebagaimana yang kami uraikan tadi ya Pak ya. Tapi yang sering kami lakukan pokoknya kami melibatkan tim manajemen ya. Ketika ada masalah pokoknya saya mencoba minta pertimbangan kepada tim saya ya, tim dekat saya. Oke. Bagaimana kalau kita keputusan seperti ini dan sebagainya. Meskipun pertimbangan tersebut ya bisa jadi juga istilahnya itu tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan saya sebagai top manajemen ya. Tapi ketika sudah mendapatkan pertimbangan, melibatkan teman-teman ya, itu kan artinya sudah banyak referensi yang kami dapatkan gitu ya. Oh, dari teman ada yang berpandangan seperti ini, dari ini ada yang berpandangan seperti ini ya. Nah akhirnya ya saya harus mengambil keputusan sendiri, tetap di saya sebagai top manajemen kan gitu ya Pak ya. Nah tapi itu tadi ya, melibatkan tim ya, nah itu menurut saya memang baik ya, jadi memang baik ya. Tapi juga nantinya tidak semua kasus itu bisa melibatkan ya Pak ya, jadi tergantung nanti kasus yang kita selesaikan itu seperti apa ya. Tapi kalau di masalah lembaga di sekolahan ini ya kayaknya kalau masalah-masalah umum ya, nah itu ya harus melibatkan manajemen, kecuali sudah menyangkut masalah pribadi ya seseorang, tapi seseorang tersebut minta pertimbangan ke saya ya, itu kadang-kadang kan saya tidak boleh menceritakan ke orang lain misalnya kan, jadi ada juga hal-hal yang semacam itu Pak. Jadi kalau sudah menyangkut keluarga dari salah satu teman guru ya di sini misalnya ya, itu Pak, jadi harus melihat juga kasusnya. Ya Pak Kiat, selanjutnya terkait tadi ada teman-teman, terus ada tim manajemen, mungkin ada seseorang atau di luar teman-teman tadi dan tim manajemen faktor-faktor yang memudahkan Pak Giarso dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika. Oh iya, yeah. Jadi di samping memang tim manajemen kita ya, nah ini kalau misalnya saya merasa belum mantap ya, nah itu kadang-kadang bisa jadi nanti kami bawa ke atasan, minta pertimbangan ke Pak pengawas ya, atau bahkan mungkin nanti ke Pak Kacabdin ya. Nah itu ada ya, tapi nggak banyak ya, artinya selama memang itu kita bisa atasi, putuskan sendiri dengan tim manajemen kita ya, kalau menurut kami lebih bagus kan itu ya. Jadi karena memang atasan itu kan juga punya ya enggak, artinya punya tugas dan pekerjaan sendiri. Kalau kita sering kali melibatkan beliau juga nggak nyaman ya gitu ya. Jadi kadang-kadang masalah ini disampaikan ke pimpinannya di atasnya kan juga nggak nyaman juga. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti memang masalah tersebut itu kami anggap penting ya, kemudian juga berdampak besar kalau saya salah dalam membuat keputusan ya, nah itu bisa jadi kami membawa ke atas. Gitu Mas ya. Terima kasih. Mungkin dari percakapan tadi mungkin cukup, mungkin bisa panjang simpulkan dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini kaitannya dengan pengambilan keputusan seorang pimpinan. Ya, jadi prinsipnya begini ya, ketika ada masalah itu kan memang tujuan kita menyelesaikan masalah tersebut ya. Kalau masalah itu selesai, harapannya itu tidak membawa dampak ya. Nah itu kan tentunya menjadi acuan atau tujuan seorang pimpinan gitu ya. Nah agar putusan yang kita ambil itu tidak membawa dampak ya, maka langkah-langkah atau pertimbangan yang harus kita lakukan dalam membuat keputusan ya itu juga harus hati-hati ya, tetapi juga tidak boleh ya menunda-nunda karena kehati-hatian barangkali terus nggak berani membuat keputusan ya, nah itu juga akan bermasalah lagi ya gitu. Nah tapi prinsipnya pokoknya bagaimana agar masalah itu cepat bisa terselesaikan ya, nah, kemudian juga tidak berdampak ya, tidak berdampak yang negatif maksudnya ya, nah, kemudian bisa itu tadi ya, secepatnya kita membuat putusan tadi ya, dan tidak berdampak ya.
kemudian langkah-langkah yang kita tempuh ya, nah itu juga harus betul-betul bisa runtut ya, artinya jangan sampai nanti ada langkah yang tidak kita jalani ya, sehingga itu tadi keputusan yang kita buat tidak benar ya, tidak tepat. Itu Pak, barangkali seperti itu yang artinya pengalaman lapangan ya yang kita lakukan, entah sesuai dengan teori lima etika atau tidak ya, nah, tapi pengalaman dari sekian tahun menjadi kepala sekolah ya alhamdulillah semuanya bisa lancar ya, nah, itu dengan pola-pola seperti itu yang kami lakukan. Barangkali. Baik, terima kasih Pak Giyarso telah memberikan waktu untuk kita semuanya berdialog dan belajar dari Pak Giyarso. Mudah-mudahan nanti kita semuanya dapat menyelesaikan sebagai CGP ini dengan lancar. Itu saja Pak Giyarso. Terima kasih. Selamat pagi. Menurun ya. Semoga sukses ya. Menurun. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Aris Yulianto dari SMK Negeri Surakarta, CGP Angkatan 8, Kota Surakarta. Nama saya Rani Nuti Sugianto, CGP Angkatan 8, Kota Surakarta dari SMK Negeri 2 Surakarta. Baik, saat ini kita bersama dengan Ibu Titik yang SSI MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Surakarta. Selamat sore Bu Titik. Selamat sore Pak Roni, selamat sore Pak Aris. Terima kasih atas waktunya telah memberikan kesempatan kepada kita mengadakan wawancara dalam rangka melengkapi tugas BPD edukasi kontekstual juga. Kita nanti akan memberikan beberapa pertanyaan dalam tugas BPD sebagai kepala sekolah dalam menentukan kebijakan bisa dijabarkan dulu itu apa artinya? Jadi peran kepala sekolah terkadang itu harus memutuskan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sekolah. Kadang ada dilema etika itu ada dua pentingnya yang sama-sama benar dan nanti kepala sekolah peran orang itu adalah ini memutuskan permasalahan ini itu Kalau saya ulang, berarti dilema etika ada dua hal yang berbeda. Kalau rujukan moral itu sudah jelas dua-dua, tetapi yang satu benar yang satu salah itu ya. Baik. Kita mulai dari yang pertama, selama ini bagaimana Bu Titik dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan? Identifikasi itu berarti ini termasuk dilema etika atau termasuk moral budaya. Berarti ini untuk mengetahui tentunya kan dalam dunia pendidikan selalu pimpinan itu ada banyak permasalahan yang dihadapi ya. Jadi untuk mengidentifikasi apakah ini masuk dilema etika atau bukan moral itu saya membuat semacam checklist ya, checklist pertanyaan, kemudian menentukan ketika ada apakah pasal ini berbenturan dengan hukum, apakah berbenturan dengan norma-norma atau berbenturan dengan ketidaknyamanan sosial. Kalau lepas dari tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma-norma, tidak menimbulkan ketidaknyamanan sosial, berarti itu dilema etika. Tapi kalau ada pelanggaran hukum, ada norma-norma yang
tidak benar, terus kemudian menimbulkan ketidaknyamanan sosial, itu berarti ya ini mengidentifikasinya saya menerapkan teknik pengkajian gitu. Kalau sama-sama benar dan semuanya mengandung kebajikan itu tentunya yang melihat ini persoalan ini dibenturkan pada faktor apa atau pihak-pihak apakah perorangan atau penyebab mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan rasa adil atau belas kasihan atau berdampak untuk saat ini atau seperti ini yang dibicarakan ini dalam konteks begitu. Itu ketika ada sesuatu itu ada suara hati bisa juga sebagai sesuatu yang didengar, maksudnya saya dengar. Terus kemudian setelah dari suara hati tentunya karena ini kami prosedurnya adalah saya bilang bagaimana kasus ini mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Pendidikan ini mempertimbangkan kepentingan peserta didik, terus kemudian berpikir berbasis hasil akhir. Hasil akhirnya bagaimana? Berpikir berbasis peraturan, terus berpikir berbasis langkah ini, terus kemudian melakukan investigasi dengan memeriksa fakta-fakta, kemudian menentukan peluang, lalu membuat keputusan. Keputusan kemudian ditinjau kembali kebenarannya. Kemudian supaya itu memastikan bahwa keputusan hal-hal apa saja yang selama ini diperkirakan efektif dalam keputusan untuk efektif itu kita harus melakukan sesuatu itu jadi menyederhanakan permasalahan itu penting, kemudian membangun itu. Jadi dari kita bisa melihat dari masalahnya atau menyederhanakan pokok permasalahan, kemudian membangun bersama. Apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan bahwa keduanya itu bisa menemukan, keduanya tidak terluka dengan kebijakan yang itu tantangan. Tantangannya biar semua keduanya bisa ikhlas menjalankan keputusan, ini menjadi tantangan. Tidak ada yang terluka, ini yang menjadi tantangan bagaimana membuat itu. Hal yang paling efektif itu seperti yang saya katakan tadi, menyederhanakan pokok permasalahan, kemudian membangun kebijakan biar memandang permasalahan itu menjadi sederhana gitu loh. Jadi ada permasalahan itu apa, maka ini sesuatu yang efektif itu menyederhanakan.
prioritasnya. Kalau kita ada banyak itu kita lihat dari segi prioritasnya mana dulu yang harus diselesaikan. Kemudian kami seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu faktor atau kemampuan komunikasi yang baik dengan warga sekolah itu sangat membantu di dalam penyelesaian permasalahan. Yang kedua adalah pengelolaan emosi. Jadi pengelolaan emosi itu menjadi hal yang penting juga di dalam penyelesaian masalah. Penanganan menjadi masalah sehingga bisa menganalisa, menyederhanakan permasalahan sehingga bisa mengambil langkah. Itu contohnya. Lakukan kemudian dulu menentukan sama pilihan apa yang terbaik untuk bisa ini tentunya keputusan yang diambil adalah keputusan yang bersekutu yang tidak merugikan siswa dan bersifat iya berfokus pada siswa. Jadi kita melihat memprioritaskan kepentingan siswa dan masa yang untuk masa depan yang panjang itu bukan jangka pendek. Terima kasih kemudian atas waktunya. Bisa seperti itu dan kita juga sukses untuk Pak Roni, sukses untuk Pak Arif, terima kasih untuk waktunya bisa berkenan juga. Oke. Perkenalkan, nama saya Roni Nunu Sugianto, CGP Angkatan 8 Kota Surakarta dari SMK Negeri 2 Surakarta. Ya, perkenalkan, nama saya Setiawan Harjanto, CGP Angkatan 8 dari Kota Surakarta, untuk instansinya SMK Negeri 2 Surakarta. Baik, pagi ini kita bersama dengan Bapak Agus, Bapak Kepala Sekolah dari SMK Sahid Surakarta. Saat ini kita akan mengadakan wawancara terkait dengan dilema etika, nilai-nilai kebajikan dan pengambilan keputusan dilema etika. Baik, selamat pagi Pak Agus. Baik, selamat pagi Pak Roni, selamat pagi Pak Setiawan. Gimana kabarnya nih hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Biasa Pak, rutinitas pagi ngobrol teman-teman, kemudian kondisi dan belajar biar berjalan dengan lancar dan baik Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Agus. Kami hari ini mau mewawancara dalam rangka tugas CGP demonstrasi kontekstual 1.3, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, baik Pak Roni, bisanya saya bantu ya. Iya, siap. Terima kasih Pak. Ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama ini adalah selama ini bagaimana Pak Agus sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik Pak Roni, terkait dengan institusi pendidikan itu terkait
permasalahan yang muncul itu banyak sekali, apalagi yang sesuai tema panjenengan, kasus-kasus yang berhubungan dilema etika itu sering sekali muncul Pak, baik di jajaran guru, karyawan maupun di jajaran siswa. Saya ambil contoh untuk di jajaran guru. Sebagai pemimpin, terkadang kita dalam membuat keputusan mengizinkan guru atau tidak itu membutuhkan pertimbangan yang luar biasa. Contoh kasus seperti ini. Ada guru wanita di mana dia punya balita, kemudian anaknya tiba-tiba sakit, membutuhkan penanganan. Di satu sisi dia mempunyai tugas mengajar jam penuh ya, selama 10 jam. Nah, selama 10 jam kebetulan jamnya penuh. Nah, di situ beliau kan izin untuk tidak mengajar. Nah, di sini sebagai seorang kepala sekolah mau tidak mau kan kita dihadapkan keputusan untuk mengizinkan atau tidak. Kalau kita mengizinkan berarti tugas utama beliau ditinggalkan. Anak-anak yang notabene pasti lebih dari 3 kelas juga tidak mendapatkan haknya. Di sisi lain, kalau tidak saya izinkan, anak-anak di sini mendapatkan pengajaran, tetapi justru putranya beliau sendiri yang saat ini betul-betul membutuhkan penanganan secara khusus. Nah, ini mau tidak mau yang menjadi dasar keputusan saya pasti rujukan moral saya Pak. Ya, rujukan moral saya keluar, mau tidak mau ya harus mengizinkan mengoptimalkan konsentrasi kepada putrinya, tetapi dengan catatan ya ambil win-win solutionnya, beliau harus membuat tugas pengajaran sesuai jamnya agar kelas yang ditinggalkan tidak gaduh, anak-anak juga masih bisa menerima haknya secara penuh. Gitu Pak, itu salah satu contoh kasusnya. Untuk selanjutnya ya Pak ya, terkait dengan dilema etika dan pengambilan keputusan, untuk bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Agus, terutama untuk kasus-kasus seperti tadi itu, guru perempuan yang izin karena mengurusi anaknya. Ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dalam kasus tersebut atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara mengambil keputusannya dari Pak Agus? Ya, di sini mau tidak mau dalam dilema etika seperti ini saya harus memperhatikan, mempertimbangkan kedua hal tersebut untuk istilahnya biar sama-sama tidak merugikan satu sama lain, kemudian capaiannya juga kena. Ya, ini mau tidak mau saya harus melihat apakah kepentingan perorangan dulu atau kepentingan anak-anak yang banyak ini yang harus saya perhatikan. Kemudian nanti keputusan saya itu apakah mengandung nilai-nilai kebenaran atau mengandung nilai-nilai kesetiaan, kepatuhan terhadap aturan. Dan satu lagi Pak yang harus saya pertimbangkan yaitu tentang rasa adil atau belas kasihan, ataukah nanti keputusan yang saya buat ini berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Jangan sampai keputusan yang saya sampaikan ini salah, dampaknya di kemudian hari malah menjadi tidak baik. Kalau kita paksakan guru harus masuk, tidak melihat dampak kedepannya, nanti putranya tambah sakit, saya malah merasa bersalah. Gitu. Nah, dalam menangani permasalahan seperti ini, itu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Pak Agus lakukan selama ini? Di sini paling tidak ya kita harus mendasarkan pada hati, kita nalar benar atau tidak dan kita pasrahkan kepada Tuhan Pak. Kita kan pertimbangan terakhir kan harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, apakah nanti keputusan yang
saya sampaikan itu nanti eksesnya betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan baik kepada masyarakat, kepada anak, kepada guru yang bernaung di sini maupun nanti yang tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini keputusan yang harus kita dasarkan dan harus kita ambil sebagai dasar untuk istilahnya langkah-langkah saya biar prosedurnya benar. Kemudian yang kedua, jadi pertama tadi berbasis pada hati nurani. Terus kemudian yang kedua berbasis pada pola pikir kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap orang yang akan menerima keputusan saya secara langsung. Nah, kalau nanti istilahnya ini sudah saya ambil, kemudian tadi saya sampaikan akses keputusannya nanti dampaknya seperti apa, akses ke depannya. Jadi seperti itu Pak, dari langkah-langkah yang saya ambil kalau sudah nanti itu sudah ada 3 hal tadi, dan yang terakhir ini yang biasanya nanti berbenturan apakah saya menerapkan aturan itu sesuai legalitasnya, sesuai dengan aturan yang saya tegakkan atau tidak. Nah, dari 4 hal ini baru nanti saya buat keputusan, biar nanti keputusannya betul-betul tepat, tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dan bisa saya pertanggungjawabkan. Tadi terkait langkah-langkahnya menerapkan aturan sesuai legalitas dan juga terkait hati nurani dan kepedulian serta rasa kemanusiaan, belas kasih juga nih. Untuk selanjutnya pun dalam dilema etika itu hal apa saja yang Pak Agus anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Hanya 2 langkah Pak biasanya saya terapkan. Yang pertama itu menyederhanakan pokok permasalahannya, kemudian yang kedua istilahnya membangun kebijaksanaan yang kita dekatkan dengan moral tadi Pak. Jadi ada 2, saya ulang ya. Yang satu menyederhanakan pokok permasalahan, tidak kita buat rumit, dan yang kedua adalah membangun kebijaksanaan yang didekatkan pada moral dan kebijakan kita. Kemudian dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu tantangan apa saja Pak yang menjadi tantangan dalam memutuskan beberapa kasus tentang dilema etika tadi? Ya, tentunya hasil keputusan yang nanti saya ambil itu apakah akan ada pihak-pihak yang tidak menerima. Ya, kita harapkan kan keputusan yang saya berikan itu diterima sepenuhnya oleh yang bersangkutan dan oleh lingkungan. Nah, ini tantangan yang paling saya perhatikan Pak. Apabila nanti keputusan yang saya berikan itu ternyata kok banyak pihak yang tidak menerima, ya pasti ada pertentangan batin pada diri saya ya. Semoga dalam memberikan keputusan dengan dasar-dasar yang saya sampaikan tadi itu bisa diterima dan akhirnya tantangan-tantangan tersebut bisa saya jalani. Yang jelas keputusan yang kita berikan bisa baik, istiqomah dan semua teman-teman menerima dan menjalankan keputusan saya secara istiqomah. Untuk selanjutnya pun Pak Agus, dalam permasalahan tersebut, dalam dilema etika itu pasti ada suatu tantangannya gitu. Tak kala apakah Pak Agus menyediakan jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau dilema etika ini? Apakah Pak Agus langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sesuai jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur atau dalam bentuk yang lain? Saya akan melihat dulu dari kepentingan dan urgensinya Pak. Saya jadi tidak berpedoman pada jadwal. Kalau memang permasalahan itu penting, urgent, ya mau tidak mau harus kita prioritaskan. Harus dapat keputusan agar tidak menimbulkan kebingungan di lingkungan jajaran kerja saya. Jadi secara
realitasnya ya itu tadi, kita melihat secara prioritasnya. Kalau keputusan yang saya permasalahan itu urgent penting ya keputusannya harus secepatnya. Tetapi kalau nanti permasalahannya itu mungkin membutuhkan pemikiran yang khusus dan sifatnya tidak urgent, ya pasti saya harus diskusi dengan rekan-rekan manajemen yang lain. Jadi tidak berdasarkan jadwal, tapi berdasarkan pada skala prioritas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Iya, iya. Masih terkait dengan yang tadi yang nomor 6 itu adalah mungkin adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Agus dalam pembuatan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini, Pak? Ya, tentunya ada Pak. Di sini salah satunya adalah kita harus membangun komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, dan yang paling penting manajemen kita dalam mengelola emosi. Ini sangat penting, karena kita tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan emosi, berdasarkan subjektivitas, dan dengan pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai pemimpin, yaitu nanti akan mempermudah dan membantu saya dalam menetapkan sebuah keputusan dan kebijakan. Itu Pak Roni dan Pak Satya. Terima kasih Pak Agus. Ini pertanyaan terakhir dan pertanyaan penutup dari dilema etika nih. Dari semua hal yang tadi disampaikan Pak Agus, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Pak Agus dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Baik Pak, jadi dalam mengambil sebuah keputusan yang perlu kita pertimbangkan, yang pertama adalah identifikasi jenis kasusnya dulu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah langkah awal apa, ya, skenario tercepat apa yang bisa kita berikan. Kalau memang identifikasi kasus ketemu, langsung bisa kita putuskan dan kita yakin keputusannya itu nanti sudah bisa diterima oleh warga sekolah, ya langsung kita putuskan. Kemudian kalau sifatnya agak berat, ya ini mau tidak mau kita harus melakukan pengujian Pak. Jadi pertimbangan-pertimbangan apakah kasus ini sifatnya tadi benar lawan benar, atau didasarkan pada paradigma apa yang menjadi pilihan kita, sehingga dengan pedoman paradigma, kemudian prinsip, kemudian langkah-langkah, ini kita harapkan keputusan yang kita berikan itu sesuai dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang baik, tidak merugikan siswa, tidak merugikan guru, bermanfaat untuk lembaga. Itu Pak Roni dan Pak Setiawan. Baik, terima kasih Pak Agus untuk kesempatan yang diberikan kepada kita pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti sukses buat Pak Agus dan SMK Sahid Surakarta. Terima kasih Pak Roni dan Pak Setiawan, ya mendapat penghormatan ini untuk diajak diskusi tentang pengambilan keputusan. Sukses juga buat Pak Roni dan Pak Setiawan. Semoga CGP-nya lancar, segera dapat sertifikat. Terima kasih Pak.